sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu.
syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpuji. Terpujilah namamu, terpujilah kami bawa penyembahan yang terbaik.
Yesus sanggup menyembuhkan hidup. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Amin. Mujizat Dalam nama Yesus kami terima, dalam nama Yesus. pertolongan Tuhan Amin, amin. akan lebih suaramu. Kami menyembah Engkau Raja Yesus hadir. yang layak disembah. Mari angkat suaramu yang terpikat akan dilepaskan. Amin. Dalam nama Yesus. Memulihkan, menyembuhkan kami. Lawat kami Bapa, jawab kami Tuhan Yesus. Mari sembah, agungkan nama-Nya. Jamaah Tuhan, lawat kami malam hari ini. Mari angkat tanganmu bersama. Layak disembah, layak ditinggikan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami pegang firman-Mu Tuhan. Tidak ada firman yang keluar daripadamu yang akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan melakukan Tuhan. Sesuai dengan iman kami malam hari ini kami perkatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkemenangan. Di dalam nama Yesus kami memasuki tahun ini dan melihat Tuhan terus campur tangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu bersama gereja Tuhan. Lebih tinggi tahun ini. Mari menyembah Tuhan dengan lebih semangat lagi. Tidak peduli dengan doa-doa yang belum dijawab. Tidak peduli dengan sakit penyakit yang belum sembuh. Tetap menyembah Tuhan. Tetap mengangkat tangan. Dan percaya Raja segala Raja pasti menolong.
Kasih setiamu lebih dari hidup. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan. Boleh sama-sama sambil mengangkat tangan katakan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atas. Percaya dia melanjutkan kebaikannya. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Angkat tanganmu bersama dengan iman. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah. Percaya, terima dengan iman dalam nama Yesus. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindu sebab kasih setiamu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan. Jemaat sendiri katakan. Sebab kasih dalam nama Yesus. Jiwaku melekat berakar di dalam Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan. Sebab kasih setiamu jiwaku sekali lagi dengan iman. Sebab kasih setiamu lebih dari. Kami terima terjadi dalam nama Yesus. Kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Lebih tinggi lagi bagi nama Tuhan, katakan. Sebab kasih setiamu
lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindu. Mari bangkit berdiri bersama dengan iman gereja Tuhan. Angkat tanganmu tinggi bersama. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari itu. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku lebih tinggi lagi bagi nama Tuhan. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari itu. Kebaikanmu melimpah atasku. Amin. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukan. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Katakan bersama, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas. Sama-sama angkat tanganmu bersama gereja Tuhan dengan iman. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Lebih meriah bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sama-sama bertepuk tangan di jemaat. Terpujilah Tuhan Yesus. Dari dalam lubuk hatiku Tuhan. Satu kali lagi jemaat Rupe. Tanganmu lebih tinggi lagi, katakan. Terpujilah. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Lebih meriah, beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari
Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, adalah pujian syukur kami. Tuhan baik, untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk kami semua yang mengasihi Tuhan yang hadir pada malam ini, satu hal yang boleh kami katakan, Tuhan baik, sungguh amat baik. Kami hidup karena kebaikan-Mu. Kami hidup karena anugerah-Mu. Kami melayani karena perkenanan-Mu. Oleh sebab itu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya kami kembalikan pada Yesus Tuhan. Engkau yang menguasai hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Tahun 2024 ada di dalam genggaman Yesus. Amin, amin, amin. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, selamat malam, puji Tuhan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya saudara, ini ibadah perdana ya. Ya, ibadah perdana, puji Tuhan. Saya sudah dihubungi, terima kasih. Saya sudah dihubungi waktu itu sama Bu Foni. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya sudah di booking tanggal 11. Karena berapa kali memang saya pas lagi tidak ada. Saya tahu bahwa semua yang kita lakukan, semua yang terjadi dalam hidup kita, bahkan ketika saya ada di tempat ini, saya tahu bahwa ada maksud Tuhan. Amin. Saudara yang hadir pun malam ini ada maksud Tuhan. Tidak ada yang datang karena kebetulan. Firman Tuhan berkata banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Dan saudara bersyukur karena saudara orang-orang yang dipilih. Amin. Amin saudara. Firman Tuhan berkata bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau saudara mempercayai firman Tuhan, saudara mengamini, maka saudara tahu bahwa firman itu akan menjadi rema dalam hidupmu. Saya mulai dengan tema firman Tuhan yaitu awal yang baru. Ratapan 3 ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Saya berdoa agar ini menjadi ayat yang menguatkan kita memasuki tahun 2024. Harus ada sesuatu booster kita. Harus ada yang menjadi semangat kita. Kalau tidak saudara memasuki 2024 langsung saudara begini. Aduh bulan 1 lamanya Natal. Atau aduh bulan 1 masih panjang perjalanan. Nah saudara harus dapat boosternya pada malam ini. Ratapan 3 ayat 21 hingga ayat 23. Aku memerhatikan hal ini dalam hatiku. Oleh karena itulah aku berharap. Hal ini yang dia perhatikan. Hal ini juga yang harus kita perhatikan dan harus menjadi landasan untuk kita berharap. Ayat 22. Sebab kebaikan Yahweh tidak pernah berhenti. Katakan amin. Dan rahmatnya tidak pernah berakhir. Ayat yang ke-23. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Ini yang harus saudara perhatikan. Lebih daripada saudara memperhatikan apa ya yang terjadi. Apa perkataan orang pintar. Apa perkataan horoskop. Apa perkataan Sio sudah mau ini tahun baru ini Cina. Apa naga kayu. Apa iya Pak? Saya juga tidak tahu naga kayu ini. Terus saya bagaimana ini? Saudara firman Tuhan berkata yang harus saudara perhatikan ini. Yang harus saudara perhatikan mengawali tahun baru dengan harapan yang baru. Semangat yang baru. Yang harus saudara taruh di dalam hati saudara. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kebaikan Yahweh tidak akan pernah berhenti. Dan rahmatnya tidak pernah berakhir. Itu satu statement saudara. Bahkan dilanjutkan dengan selalu baru setiap pagi. Besar setiamu. Ini yang menjadi landasan untuk kita memasuki tahun 2024. Saya tahu bahwa kebaikan Tuhan dalam hidupku tidak akan pernah berhenti. Rahmatnya tidak akan pernah ada never ending dalam hidup saya. Selama saya masih hidup, selama saya masih bernafas. Firman Tuhan berkata selalu baru setiap pagi. Amin. Amin. Itu yang membuat harusnya saya dan saudara semangat. Saudara ingin melihat hari-hari yang baik di tahun 2024? Ingin? Amin. Saya sudah melihat di tahun 2023 dan saya berdoa Tuhan lanjutkan kebaikanmu di tahun 2024. Ya, saudara, yang pertama saudara kendalikan lidah, jaga ucapan. No, tuh, ini suami saya yang suka bikin multimedia saya. Ini orang kasih keluar lidah. Ya,
Kendalikan lidah, jaga ucapan. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata begini. Sebab siapa yang mau mencintai kehidupan dan melihat hari-hari baik. Apa saudara? Biarlah ia mengekang lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan yang menipu. Kalau saudara ingin hidup saudara, masih berapa ya? Masih panjang ini ya saudara, kan baru hari ke-11. Masih ratusan hari ke depan baik. Firman Tuhan ada garantinya, ada jaminannya. Mau lihat hari baik? Kekang lidahmu. Saudara tahu apa itu kekang? Kekang itu dipakai untuk mengendalikan kuda. Kalau saudara lihat kuda, itu ada yang dipakai untuk dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan saudara, maka kuda ini lari seenaknya. Dia berlari kencang. Dia tidak terkontrol. Tetapi kekang ini mengendalikan kuda ini, menahan kuda ini bertindak bodoh dan mencelakakan orang yang menunggang kuda ini. Sehingga kalau saudara melihat orang yang naik kuda, kendali itu bukan di kuda, tetapi kendali itu kepada orang yang memegang kekangnya. Lidah ini tidak bertulang saudara. Justru karena tidak bertulang dia lincah sekali. Kalau bertulang kan sakit. Ya, tetapi karena tidak bertulang saudara, lincah sekali kita berkata-kata. Firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 5 berkata, demikian juga lidah sebagai anggota tubuh yang kecil. Tetapi yang kecil ini saudara bisa membuat saudara berdosa. Karena dia dapat menyombongkan diri akan hal-hal yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia bisa membakar hutan yang lebat. Api saudara kalau terjadi kebakaran, apalagi kebakaran hutan di musim kering, itu paling ditakuti oleh negara manapun. Sekalipun itu negara maju. Karena api yang kecil itu teman. Tetapi ketika api itu menjadi besar, dia bisa menjadi bahaya buat kita. Firman Tuhan berkata, bagaimana dengan lidah yang satu ini kau bisa memuji Tuhan, kau bisa menyembah Tuhan, tetapi dengan lidah yang sama kau mengutuk orang lain. Dengan lidah yang sama kau mempercakapkan hal-hal yang tidak baik. Dengan lidah yang sama kau berkata-kata yang jahat. Saudara tidak bisa kita bilang begini, kan saya cuma bercanda. Tapi saudara tidak tahu efeknya kepada orang yang mendengar. Oleh sebab itu lidah ini kita kekang. Kita kendalikan. Ditaklukkan di bawah nama Tuhan Yesus. Supaya yang kita ucapkan adalah perkataan yang baik. Perkataan yang memberkati. Perkataan yang menguatkan. Amin. Kalau saudara mengucapkan hal-hal yang baik, percayalah. Hal yang baik juga akan terjadi dalam hidupmu. Kalau saudara sering mengucapkan berkat kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, bukan hanya mereka diberkati, saudara itu kembali loh ke kita. Oleh sebab itu hati-hati dengan perkataan kita. Kenakan kekang, kendalikan. Supaya setiap hari saudara berdoa, Tuhan, saya serahkan lidah saya ke dalam tangan-Mu. Supaya dengan lidah ini saya tidak berdosa. Dengan lidah ini saya tidak menyakiti hati-Mu. Dengan lidah ini saya pakai memuji Tuhan. Dengan lidah ini saya bisa menguatkan orang-orang lain. Amin. Yang kedua saudara, kalau saudara ingin kehidupan saudara tahun ini lebih baik. Hidup baru, anggur yang baru. Lukas 5 ayat 37 hingga ayat 38 berkata begini. Demikian juga tidak seorang pun memasukkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang tua. Sebab jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kirbat itu dan anggur itu akan tumpah. Dan kirbat itu akan hancur. Namun anggur yang baru harus dimasukkan ke dalam kirbat yang baru. Sehingga tetap baik keduanya. Dengarkan tadi firman Tuhan berkata kasih setia Tuhan itu selalu apa? Baru. Tetapi saudara-saudara tidak bisa nikmati kalau saudara ini manusia lama. Kalau kirbatnya lama, tempatnya lama, gak bisa. Rusak saudara. Tuhan mau kasih saudara berkat di dalam kehidupan saudara. Tuhan mau kasih saudara anugerah yang besar. Tuhan mau menjawab doa saudara. Tetapi Tuhan melihat saudara tidak bisa move on dari kehidupan yang lama. Padahal firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru. Semua yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Sesuatu yang baik kita memasuki awal tahun di rumah Tuhan.
Sesuatu yang baik kita bersekutu dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saudara juga harus tahu kita punya tanggung jawab. Supaya hidup saya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ya. Jangan berkompetisi dengan orang lain. Umur saya tahun ini sudah 55. Masih muda saudara. Mudah-mudahan ya, umur 55. Saya punya tekad seperti ini. Saya tidak suka kompetisi dengan orang lain. Saudara bukan saya bukan saudara. Kita sudah punya jalan hidup masing-masing. Tetapi saya berkompetisi dengan tahun saya, hidup saya di 2023. Kalau di 2023 pencapaian saya begini, tahun ini harus lebih baik. Bukankah tahun ini Pastor Yusak berkata, double portion in his presence. Ada double porsi di dalam hadirat Tuhan. Semakin lagi saudara, oleh sebab itu saudara bertanggung jawab dengan hidup saudara. Saudara tahu firman bagus. Saudara ngerti firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu bagus. Tetapi kalau saudara tidak melakukan, itu tidak ada gunanya. Malah dia hanya menjadi sekedar pengetahuan. Apa bedanya dia dengan buku-buku yang saudara baca? Tapi kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara bilang, Tuhan, saya mau lebih lagi. Saya mau lebih dalam lagi. Salah satu yang saya suka sekali melayani di Rupe, saya menemukan bahwa bukan hanya pemimpin pujiannya, bukan hanya pemain musiknya, mereka menemukan satu hal di mana kita itu gampang sekali masuk hadirat Tuhan. Itu udah bagus sekali karena bukan sekedar nama Rupe, tetapi rumah penyembahan harus konsisten. Bahwa di tempat ini, di rumah ini ada penyembahan. Jangan menjadi rumah jual beli, kan Tuhan bisa marah saudara. Tetapi menjadi rumah penyembahan sehingga ketika kita memuji, kita menyembah Tuhan langsung cepleng, langsung rasanya semangat sekali. Hadirat Tuhan itu begitu kuat. Dan saya selalu mempercayai kalau hadirat Tuhan turun, saudara apapun masalahmu selesai loh. Tidak ada yang tahan dalam hadirat Tuhan. Tidak ada. Tidak ada saudara. Saudara punya masalah apapun ketika saudara menyembah Tuhan itu bukan fokusnya ke kita, tapi ke Tuhan. Ketika saudara merendahkan diri, saudara menyembah, memuji Tuhan, saudara tahu keakuan kita, keegoan kita itu tunduk. Dan di situ Tuhan akan bekerja, memulihkan keadaan kita. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan berkata, dia ingin memberikan anggur yang baru. Anggur itu apa? Lambang sukacita. Anggur itu lambang kegembiraan. Anggur itu lambang kesuburan. Anggur itu lambang kelimpahan. Tuhan mau beri kepada saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan suka hidup di masa lampau. Jangan suka ingat-ingat hal yang dulu. Firman Tuhan berkata, aku sedang membuat sesuatu yang baru, tidakkah kau lihat? Karena iblis itu selalu mau menarik kita untuk lihat yang dulu. Sementara Tuhan selalu bilang berlari ke depan. Jangan suka, enggak mungkin lah diberkati. Uang 2023 aja saya gagal. 2023 saja, aduh saya begini. Enggak, jangan saudara, tinggalkan. Jadikan pelajaran yang salah di 2023. Hari ini saya bersama dengan Yesus. Dan hari besok saya tahu masa depan sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Itu harus menjadi semangat saudara. Tahun yang baru adalah memulai kehidupan yang lebih baik. Lebih baik di dalam apa? Di dalam pengenalan kita dengan Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam hubungan kita dengan orang lain. Amin. Ya, di dalam kasih kita, di dalam kesetiaan kita, di dalam pelayanan kita. Ya. Saya hari ini saudara, anak saya itu yang bungsu pindah ke Jakarta. Anak yang kusayang-sayang. Ya karena ya kalau anak pertama pergi ya sudah sedih, tapi ya sudahlah, ada 2 cadangan di rumah. Ya saudara ya masih ada 2. Terus anak-anak sudah makin besar. Ternyata yang bungsu ini juga lagi pelatihan di Jakarta 5 bulan. Setelah itu tidak tahu dia penempatan di mana. Sebagai seorang ibu, aduh saya susah sekali. Karena anak ini dekat sekali sama saya, karena jaraknya dengan kakaknya dia itu jauh. Tetapi saya menyadari sebagai hamba Tuhan, bahwa setiap anak itu punya mimpi. Dan setiap anak, kata suami saya, harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau dia dekat sama saya, mami, mami ya saudara.
Tapi ketika dia jauh, dia in the coast, dia harus memulai sesuatu yang baru di luar ada kita di samping. Di situ dia belajar untuk beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saudara, ketika habis antar anak saya tadi, sebenarnya saya nggak siap, tapi suami saya bilang antar Mi. Oh ya, tapi saya heran, saya itu enggak menangis loh saudara. Karena saya percaya bahwa itu memang jalan hidup yang dia pilih, dia yang mau saudara, bukan saya yang suruh. Dia yang mau dan dia terpilih untuk ikut pelatihan, dia sudah makin dewasa. Dan ketika pulang suami saya bilang begini, langsung, apa yang kita bikin Di? Ya saudara, artinya anak yang kedua pun sudah besar, sudah sibuk sendiri. Pergi pagi, pulang malam, kadang-kadang saya selalu bilang, saya lupa bilang ada anakku 3. Karena anak saya sibuk sekali itu yang kedua. Ya saudara ya, jadi langsung Tuhan taruh dalam hati saya, oke, double portion in His presence. Yuk sayang, kita lebih lagi dalam Tuhan. Kita lebih lagi melayani Tuhan. Waktu tak banyak. Ya saudara ya, sudah tidak ada yang dilihat-lihat. Benar saudara, tiba-tiba banyak sekali yang minta pelayanan, banyak yang minta konseling, banyak yang ini. Dulu kan kalau ada anak otomatis kan harus terbagi. Sekarang kan anak tadi sebelum saya khotbah, kakak yang pertama bilang begini, dia japri saya, dia tahu. Dia bilang, Mam sabar, Papi dengan Mami sabar. Kan Stefan ada saya, ada kakaknya, ada calon kakak iparnya. Nanti kita yang jaga, nanti kita yang perhatikan. Mami khotbah saja baik-baik. Ya, jadi saya mengerti begini saudara, akan ada satu masa di mana Tuhan akan membawa perubahan di dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Kalau satu waktu nanti misalnya Tuhan memisahkan kita dari anak-anak kita, kalau saya anak-anak, karena keluarga kami itu suka keluarga gompo-gompo, saudara suka berlima, suka jalan, suka ini terus ya. Tapi ketika Tuhan mendewasakan anak-anak, Tuhan harus bekerja buat dia, Tuhan juga memproses saya dan suami. Supaya lebih dalam lagi dalam Tuhan. Lebih banyak waktu lagi mencari hadirat Tuhan. Saudara, Tuhan itu rindu setiap kita makin cinta dia. Makin cari wajahnya. Bukan menjadi orang Kristen yang, oh iya, dulu saya melayani Tuhan. Tuhan enggak cari yang dulu, Tuhan cari yang sekarang. Sekarang kamu gimana? Dulu saya tuh melayani loh, dulu saya singers. Terus sekarang kamu apa? Karena kita jangan menjadi Kristen nostalgia. Amin. Tetapi kita menjadi Kristen yang on fire. Yang terus semangat, yang terus melayani Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Tapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu. Yang harus berubah adalah kita saudara. Yang harus berubah adalah saya. Yang harus dirubah pertama adalah pikiran. Supaya apa? Supaya lebih hebat? Supaya lebih jago? Tidak. Agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim. Tuhan mau saya dan saudara lebih mengenal apa maunya Tuhan. Setelah itu kita akan melakukan hal-hal apa? Yang baik. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan level yang lebih sempurna akhirnya. Dan yang sempurna. Tuhan mau saya dan saudara di tahun 2024 ini lebih lagi punya komitmen. Seperti tadi Bu Foni bilang, ayo saudara kita lebih setia. Lebih cari Tuhan, motivasi hati kita ini makin benar di hadapan Tuhan. Makin setia dengan Tuhan, memuji Tuhan makin dalam lagi. Ya, bukan saudara melayani seperti dengan kualitas yang sama di tahun 2023. Saya berdoa supaya jemaat Rupe lebih lagi di tahun 2024. Double portion saudara in His presence. Makin suka dalam hadirat Tuhan. Tidak buru-buru mau keluar dari hadirat Tuhan. Makin menikmati, berubah. Kalau kita masih hidup itu kita masih bisa berubah. Benar saudara, yang tidak bisa berubah itu kalau kita sudah di dalam peti. Tetapi kalau kita masih hidup, kita masih bisa berubah. Yang terakhir saudara, kalau saudara ingin melihat kehidupan saudara menjadi awal yang baru. Kehidupan saudara menikmati hal-hal yang baik. Yang ketiga tidak saudara harus tinggal dalam Yesus. Yohanes 15 ayat 4 berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri.
jika tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Jangan suka ada di luar Tuhan. Kalau saudara berubah, saudara bisa berbuah. Amin. Kalau saudara berubah, saudara tahu, oh iya, kalau saya ini walaupun saya baik, walaupun saya enggak jahatin orang, tetapi kalau saya di luar Yesus, saya pasti tidak bisa berubah. Dan saya pasti tidak bisa berbuah. Karena firman yang merubah saya dan saudara. Hadirat Tuhan yang membuat kita berubah. Dan sesudah itu saudara berbuah. Menghasilkan buah. Dan firman Tuhan berkata buah itu harus tetap. Yesus adalah pokok anggur. Yesus harus yang menjadi utama. Yesus yang harus menjadi terutama di dalam hidup saya dan saudara. Harus dia yang utama saudara. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada hamba Tuhan. Karena semua kita sama. Yang membedakan adalah panggilannya saja. Betul? Ya, kita semua sama loh saudara. Sama. Saudara bernafas. Lubang hidungnya di bawah. Toh saya juga begitu. Saya tidak ada lubang hidungku di sini saudara. Tidak ada. Saya bukan alien. Ya, telinga saya sama dengan saudara modelnya. Jangan saudara terlalu mengeluh-ngeluhkan hamba Tuhan. Jangan saudara. Malah saudara harus berdoa untuk semua yang melayani. Karena yang melayani ini tidak gampang. Dia berada di garis depan saudara ya. Saudara ada di coko-coko di belakang. Tapi ini saudara ada di depan. Saudara mau berdoa untuk mereka? Amin. Yang mau berdoa untuk para pelayan Tuhan angkat tangan. Haleluya. Saudara janji, saudara berdoa. Supaya pelayanan mereka lebih dahsyat. Saya berdoa saudara, ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, mujizat terjadi. Banyak kali loh seperti itu. Ketika Daud saja memainkan alat musik, tidak perlu tumpang tangan, tidak perlu tunggu hamba Tuhan. Saul langsung gelisah, setannya kabur saudara. Saya rindu ketika berdoa, penyembahan, memuji Tuhan. Tiba-tiba saudara bilang, sembuh saya tadi datang begini, saya begini. Saudara ketika itu terjadi tempat ini tidak muat lagi. Oleh sebab itu saudara kita butuh didoakan. Kami butuh orang-orang yang berdoa. Ya, kita itu sama saudara. Sama-sama anak Tuhan. Amin. Amin saudara ya. Kita tuh sama-sama anak Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mendukung satu sama yang lain. Libatkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Utamakan Tuhan di dalam pelayanan saudara. Di dalam rumah tangga saudara. Suami harus takut Tuhan sungguh-sungguh. Istri takut Tuhan sungguh-sungguh. Anak-anak takut Tuhan sungguh-sungguh. Ketika semua senternya ke Tuhan, maka kehidupan itu akan Tuhan peliharakan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Elohim. Semuanya apa? Ditambahkan. Bukan dikurangi, bukan dibagi, ditambahkan. Tahukah saudara, di dalam Tuhan selalu ada penambahan. Firman Tuhan datang, aku datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Oleh sebab itu saudara, fokus kepada Yesus. Cari Yesus sungguh-sungguh. Yohanes 3:30 berkata, dia harus makin bertambah dan aku makin berkurang. Mungkin selama ini kita suka spotlight. Spotlight itu kayak begini saudara. Saya berada di bawah cahaya. Sehingga saya menjadi menonjol. Mungkin selama ini kita suka menjadi menonjol. Tetapi saudara yang kita dapati, walaupun orang puji, saya rasanya tetap rasa kosong ya. Kalau orang menghina saya kok rasa terpuruk ya. Saudara tahukah saudara? Di titik saudara sudah tidak peduli lagi pujian atau tidak peduli lagi hinaan, maka di titik itulah saudara bisa menikmati hidupmu. Ya, ketika saudara melayani, saudara bukan lagi perlu pujian. Ketika saudara melakukan apapun, sudah tidak perlu lagi pujian. Dia harus makin bertambah. Saya harus makin berkurang. Ya, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Saya yakin bahwa tahun ini saudara akan menikmati segala macam kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Saudara akan menikmati banyak perbuatan Tuhan di dalam hidupmu. Amin saudara. Amin. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Suami saya sebenarnya sudah saksikan di gereja waktu malam tahun baru. Sudah ada yang dengar? Belum? Oh belum, berarti gak apa-apa saya cerita ya. Saudara ketika ibadah Natal tanggal 25,
Terus kan yang nyanyi itu psalm ya. Aduh bagus banget nyanyinya. Saya merasa terberkati sekali. Lalu hati saya tergerak untuk memberi, menabur, tidak banyak tetapi untuk anak-anak psalm. Lalu saya bilang sama suami saya ke belakang dulu nah, kalau Pastor Lia baru mulai khotbah, saya ke belakang. Karena saya mau memberkati, saya sudah hitung. Kan saya perempuan saudara, suka menghitung. Ya saudara ya. Jadi saya hitung, oh mereka 9 orang, saya hitung. Oh iya oke, saya sudah tahu berapa saya harus kasih. Ketika saya masuk ke belakang saudara, ternyata semua pemain musik, semua singers, semua worship leader ada di belakang. Langsung saya hampir balik kanan gerak. Ya saudara ya, langsung di saat seperti itu saya bilang, aduh banyak ya. Tetapi saya mengeraskan hati, saya bilang tidak deh, saya cuma mau memberkati psalm. Pokoknya saya tidak mau, saya balik belakang saudara. Dan kemudian saya panggil anak-anak psalm ini ya, berkat buat kalian, mereka senang. Kasihan itu anak-anak yang di belakang lihat. Lalu seperti di dalam hati saya, kau tega, kau bukan orang tega. Kasihan, ayo kamu memberkati juga mereka. Terus saya bilang, banyak, Tuhan banyak. Lalu Tuhan bilang, ada itu uangmu di amplop. Ya, buka itu amplopmu. Tidak mudah loh saudara, karena saya sedang mempersiapkan sesuatu di uang amplop itu. Sebenarnya persiapan untuk saya membeli sesuatu. Oh ya, kan jujur saya masih manusia. Saudara saya masih manusia saudara. Ya, jadi saya jujur saya berkata, itu saya taruh di amplop karena ada sesuatu yang saya mau beli. Tetapi harus diberi. Saudara, akhirnya semua dapat pemain musik apa-apa, semua dapat banyak saudara. Jadi saya siapkan sekian, jadinya saya harus kasih 3 kali lipat dari yang saya siapkan. Oh ya sudah, taat itu tidak mudah bukan? Ya, lalu saya kembali duduk. Tapi hati saya sejahtera. Saudara, itu tanggal 25, tanggal 26 suami saya ditelepon sama seseorang mau beli tanah. Kan suami saya kerja di properti. Ya orang kalau telepon dan dia mengejar kantor lagi tutup berarti dia serius bukan? Betul? Akhirnya pergi ketemu saudara. Pertama suami saya pikir enggak mungkin ini. Kan biasa begitu orang mau ini. Ternyata saudara orangnya serius. Langsung deal. Dan ternyata waktu itu pikirannya itu tanggal sudah mau tutup bank. Tetapi dia bilang enggak apa-apa Pak Jeffrey karena saya ini prioritas di bank, di 2 bank. Jadi uang itu pasti keluar. Waktu itu ada salah satu bank tidak mau kasih keluar uang karena jumlahnya besar. Tidak mau kasih keluar uang. Tetapi karena dia bilang jangan harus dikasih keluar ini uang. Waktu sudah mau dekat untuk tutup bank. Kemudian pindah. Dia rencanakan bank itu maunya tahun depan Mungkin maksudnya begitu. Tapi gak bisa. Saudara, tidak pakai lama. Tuhan ganti. Saya bilang tadi kan saya kasih keluar 3 kali lipat toh. Tetapi Tuhan ganti ribuan kali lipat. Amin saudara. Tuhan ganti ribuan kali lipat. Dan yang bahagianya karena tanggal berapa itu deal? Tanggal 31 kita ibadah. Tanggal 1 kami sekeluarga liburan ke Singapura. Sekeluarga dengan calon-calon mantu. Kita liburan. Tuhan baik banget. Tahu-tahu sampai di sana masih liburan. Ada yang hubungi lagi Pak Jeffrey. Pak Jeffrey kapan pulang? Karena ada lagi yang mau laku. Ya kemarin pulang laku lagi. Saya mau bilang sama saudara. Perhitungan Tuhan itu saudara tidak bisa rekan. Orang bilang ini masa sukar. Orang bilang. Tapi Tuhan bilang tidak. Amin. Amin saudara. Saudara hidup berdasarkan kata orang atau kata Tuhan? Kalau Tuhan bilang tidak. Bahkan yang tidak ada jalan Tuhan buka jalan. Di atas ketidakmungkinan mungkin terjadi. Oleh sebab itu saudara berserah kepada Tuhan, percaya sama Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Tetapi di dalam terjemahan aslinya berkata begini. Berkat Tuhan itu yang bikin saudara kaya dan tidak ada kesusahan di dalamnya. Seringkali saudara orang kerja setengah mati. Mati-matian. Memang. Karena dia berusaha, dia mendapatkan berkat. Tetapi mungkin dia kehilangan di tempat lain. Betul? Dia menjadi sakit. Hubungannya menjadi tidak baik. Karena fokusnya bagaimana kaya.
Tetapi firman Tuhan berkata kalau saudara di dalam Tuhan, saudara bekerja dengan rajin. Kerja saudara, bukan tidur. Ya saudara, kerja. Saudara kerja. Saya bersyukur anak-anak saya dari kecil itu, suami saya didik saudara. Anakku selalu bilang begini, kalau mami itu kasih karunia, saya itu kan namanya mama. Tapi papanya itu yang kasih disiplin yang harus sesuai firman Tuhan. Anak saya kalau minta tambahan uang belanja saudara, mereka harus kerja. Cuci mobil, apa kek. Paling gampang itu yang kecil, paling pintar itu yang kecil. Urut kakinya mami. Ya, karena pasti dapat uang saudara ya. Saya urut kakinya mami, kan mami capek khotbah. Tetapi mentalitas bekerja itu sudah dididik dari kecil. Ayo, kalau dikasih begini kamu digaji. Kerja, harus kerja, nggak boleh malas. Kami paling marah anak-anak yang malas. Saya selalu bilang, pernah lihat papi mami malas-malasan? Enggak pernah toh? Jangan contohi. Ya, saudara saya bersyukur. Lewat selang berapa banyak waktu saya melihat anak-anak saya itu bekerja semuanya. Mereka cinta Tuhan, mereka bekerja. Itu penting sekali saudara. Jadi jangan saudara berkata begini, yang penting kan kita sudah berdoa terus kita nggak bikin apa-apa, nggak bisa. Saudara harus rajin. Anak Tuhan harus rajin. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau ada orang minta bajumu, kasih jubahmu. 2. Kalau orang minta kita melayani, saudara harus kasih lebih lagi daripada sebuah pelayanan. Bukan sekedar khotbah biasa, bukan sekedar menyanyi biasa. Supaya kita ini menjadi orang yang maksimal. Bukan menjadi orang ya sudah dia begini mau saja, biasa saja. Tapi kalau berkat, mau yang besar Tuhan. Mau yang besar. Tapi kalau disuruh kerja atau melayani, ada deh lebih enak tidur. Ya jangan saudara, kerja. Pada waktunya Tuhan tidak akan menunda-nunda. Dia pasti akan berkati saudara. Saudara tidak pernah tahu pada waktunya Tuhan akan memberkati saudara. Ketika saudara tetap setia. Ketika saudara tetap mengasihi Tuhan. Ketika saudara menjaga lidahmu. Ketika saudara menjaga hidupmu supaya tetap menjadi ciptaan yang baru tidak sama dengan yang dulu. Ketika saudara prioritaskan Yesus di dalam hidupmu, segalanya untuk Tuhan. Segalanya untuk Yesus. Saudara akan lihat, segala sesuatu itu akan tertata dengan rapi. Segala sesuatu akan tertata dengan baik. Amin. Oleh sebab itu mari saudara, tahun 2024, saya memberikan tantangan bukan untuk saudara melihat hidup orang lain. Lihat hidup kita. Apa pencapaian yang saya dapat 2023? Kalau dulu saya begini, oke itu enggak bagus, saya kurangi. Tuhan tolong saya, karena pasti kita enggak mampu. Benar saudara? Tapi Tuhan selalu berkata, bukan karena kamu, tapi karena aku. Oleh sebab itu saudara berkata, Tuhan tolong saya mau lebih lagi Tuhan. Saya mau lebih dalam lagi. Saya mau lebih mengerti apa maksud Tuhan. Saya mau bawa keluargaku mengasihi Tuhan. Saya mau jam doaku itu lebih lagi. Saya mau saudara kan sekarang kalau dengan sosial media saudara pegang, saudara bisa keliling dunia bukan? Betul? Saudara di tempat tidur, saudara bisa keliling dunia. Cobalah follow atau ikuti yang membangun. Jangan ikut yang menghancurkan saudara. Semua lihat, enaknya ini orang belanja ini. Aduh ini orang belanja ini, jangan. Tapi saudara bisa follow banyak yang menguatkan iman, yang membuat saudara semakin berserah kepada Tuhan, yang membuat saudara bisa memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam. Saudara bertanggung jawab untuk kasih makan diri saudara sendiri. Kan kalau saudara bangun pagi enggak usah disuapin makan, orang normal itu dia pasti pergi cari makan, betul? Karena dia tahu tubuhnya ini perlu makan. Orang normal itu jiwanya perlu makan. Dengan cara apa? Dia dengar musik saudara. Dia bergaul yang baik. Kemudian dia happy jiwanya. Tapi rohnya harus makan. Kalau dulu saudara cuma cukup 1 minggu 2 kali. Gereja hari Minggu dan kemudian hari Kamisnya di Rupe. Mungkin saudara harus tambah lagi. Oke saya tambah lagi deh. Saya tambah lagi lebih banyak baca firman Tuhan. Lebih banyak mengerti Tuhan. Lebih banyak masuk, makin intim dengan Tuhan. Makin lengket dengan Tuhan. Oke, dulu saya melayani, motivasi saya melayani supaya A, B, C, D, E, F, G, saudara isi sendiri. Tapi sekarang Tuhan, saya mau melayani Tuhan karena saya mengasihi Tuhan, titik.
Lebih-lebih daripada itu, lebih dan kurangnya, biarkan Tuhan yang menyempurnakan. Amin saudara. Saudara akan menemukan bahwa kehidupan saudara di 2024 ini akan lebih baik, lebih berkualitas. Dan saudara akan melihat, pegang kata-kata saya, di akhir tahun kehidupan saudara akan berubah. Saudara akan melihat kehidupan saudara diberkati. Saudara akan melihat kehidupan saudara dipulihkan. Saudara akan melihat bagaimana kalau orang lain berkata saya ditolong Tuhan. Saudara mengalami, aku pun juga ditolong Tuhan. Dimulai dari siapa? Berhenti menunjuk orang lain. Dari saya Tuhan. Kan saya yang mau diberkati. Saya yang harus berubah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta worshiper. Haleluya. Ada kalimat yang bagus sekali terakhir berkata begini. Selama masih hidup, manusia memiliki kesempatan untuk memulai lagi. Di sini saudara masih hidup? Masih? Coba tarik nafas dulu. Masih hidup? Berarti saudara masih punya kesempatan untuk memulai lagi. Ayo kita mulai lagi. Kita mulai lagi, mulai lebih baik, mulai mengasihi Tuhan. Coba sekarang saudara, saya minta rekan-rekan sepelayanan kita menyembah Tuhan. Coba saudara tidak fokus ke mereka. Coba saudara sekarang menyembah, memuji Tuhan. Fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Saudara akan melihat perubahan dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Ucapkan dengan iman saudara. Majikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan. Terima Aku kasih. percaya Kami percaya Tuhan. berkat-Mu atasku melimpah. Berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Thank you Jesus. Kebajikan dan kemurahan-Mu mengikutiku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berkat Tuhan akan mengikuti setiap kita. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita tinggal, ketika kita duduk menyembah Tuhan, berkat Tuhan mengikuti kita seumur hidup. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami malam hari ini. Di ibadah perdana tahun 2024 ini Tuhan. Rupeh bukan saja tempat orang berbakti, tetapi menjadi tempat kehadiran Tuhan di sini. Oh, hadir di sini ya Tuhan, di hari-hari berikutnya. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau nyatakan. Terima kasih untuk penyembahan yang dinaikkan. Tuhan hadir dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Bagi Tuhan malam-malam hari ini. Haleluya. Sekali lagi berapa banyak saudara yang mengalami kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Yang percaya Tuhan kita Tuhan yang baik. Boleh angkat jempolnya dan kepala kita bersama-sama katakan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Katakan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, memuji meninggikan nama Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghibur. Lambaikan tangan bersama-sama katakan, akan ku pikul salib-Ku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama bersuka cita. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Biarlah ini menjadi iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, akan ku pikul salib-Ku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salib-Ku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sekali lagi katakan,
imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu Tuhan terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Sekali lagi para bapak yang saudara yang mengalami kebaikan Tuhan pada malam hari ini, boleh lambaikan tangannya. Berikan tosam pikiran saudara, katakan, tahun ini tahun yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Hey. Yes. Di tiap langkahku tersedia petunjukmu, di tiap jalanku tersedia kasihmu. Lewat suka dan duka, kau sandaran bagiku. Lewat semua khawatirku, engkau hari esok. Semua yang percaya lambaikan tangannya. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, dia sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Dan dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Dan dia sediakan bagiku. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Di tiap langkahku tersedia petunjukmu, di tiap jalanku tersedia kasih. Sama-sama kita katakan, lewat suka dan duka, amin, sandaran bagiku. Lewat semua khawatirku, engkau hari esokku. Semuanya lambaikan tangannya. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, dia sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Tanda dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Tanda dia sediakan bagiku. Tepuk tangannya buat Tuhan. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan.
Terima kasih Yesus. Yesus. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, yang sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku. Terima kasih Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat